Matahari sore menggantung lelah di atas langit barat saat Arif menuruni bus di Terminal Pandeglang, Banten. Bersama dua temannya, Fajar dan Rina, ia tampak antusias. Tas carrier di punggung, sepatu gunung masih baru, dan wajah penuh semangat menjelajah. Libur semester ini adalah waktu yang sempurna untuk menyambangi salah satu destinasi alam yang belum mereka jajaki, Gunung Pulosari. Katanya sih, jalurnya nggak terlalu panjang, tapi banyak mitos, ujar Fajar sambil menyesap teh botol dari warung terminal. Ah, mitos mah bumbu doang biar pendaki lebih waspada, timpal Rina sambil tertawa kecil. 3 jam kemudian, mereka tiba di desa Cilentung, tempat base camp pendakian Gunung Pulosari berada. Suasananya sunyi, hanya ada suara tonggeret dan ayam kampung di kejauhan. Kabut tipis mulai turun, mengiringi senja yang pelan-pelan berubah kelam. Di depan pos, seorang pria tua dengan wajah keras dan sorot mata dalam menatap mereka dari bangku bambu. Namanya Pak Darsa, penjaga base camp sekaligus tokoh adat di desa itu. Kalian baru pertama ke sini? Tanyanya tanpa basa-basi. Iya, Pak. Kami bertiga, jawab Arif. Mencoba ramah. Pak Darsa menatap mereka satu persatu. Lama. Gunung ini bukan sembarang tempat. Nak. Banyak yang naik, tapi nggak semua bisa turun dengan utuh. Ketiganya saling pandang. Rina menyenggol Arif pelan, seolah meminta untuk tidak terlalu menanggapi. Bukan maksud saya nakut-nakutin, lanjut Pak Darsa. Tapi kalian harus hormat sama alam. Jangan bicara kotor. Jangan ambil atau buang apapun sembarangan. Dan satu lagi. Ia menunduk, suaranya lirih. Kalau malam nanti kalian dengar suara perempuan minta tolong, jangan dijawab. Jangan sekali-sekali. Diam. Angin berdesir lewat celah pohon, seolah mengamini ucapannya. Fajar menggigit bibir. Arif mengangguk pelan. Mereka menuliskan nama di buku tamu, lalu bersiap bermalam di base camp sebelum pendakian esok pagi. Namun malam itu, di antara nyala api unggun kecil dan desiran angin dari arah hutan, Rina mengaku mendengar suara tangis lirih dari balik pepohonan. Seperti suara wanita. Pelan. Jauh. Tapi jelas. Arif, kamu denger nggak barusan? Bisik Rina. Wajahnya mulai pucat. Arif menggeleng, tapi Fajar, yang duduk agak jauh sambil menatap ke arah jalur pendakian, menggumam pelan. Dia mulai memanggil. Pagi menyambut dengan kabut tebal yang menggantung rendah di kaki Gunung Pulosari. Udara dingin menyelinap hingga ke dalam jaket mereka bertiga. Arif, Rina, dan Fajar bangun dengan perasaan campur aduk. Malam sebelumnya, suasana terasa ganjil, seolah ada yang mengintai dari balik gelap hutan. Rina masih memikirkan suara tangisan yang ia dengar. Ia yakin itu nyata. Sebelum mereka mulai pendakian, Pak Darsa mendekati Arif sambil menyodorkan seikat bunga kantil dan dupa kecil. Bawa ini ke puncak. Letakkan di dekat kawah. Jangan banyak tanya. Anggap saja bentuk penghormatan. Ucapnya serius. Arif menerima dengan ragu. Ini buat apa, Pak? Pak Darsa tidak menjawab. Hanya tersenyum tipis dan menatap lekat mata Arif. Jangan sombong di atas. Banyak yang hilang karena merasa paling kuat. Mereka mulai mendaki sekitar pukul 7 pagi. Jalur tanah merah, akar pohon menjulur seperti tangan-tangan tua, dan suara hutan terdengar sesak. Meski Gunung Pulosari dikenal pendek dan landai, nuansa di dalam hutannya terasa berat. Di pertengahan jalur, mereka bertemu 2 orang pendaki lokal. Yang satu gemuk dan ramah, satunya lagi pendiam dan terus menunduk. Naik juga, Mas? Sapa Arif. Iya, tapi jangan ke arah jalur barat ya. Mas, kami pernah ikut evakuasi pendaki yang nyasar ke sana. Hilangnya aneh, 1 orang tembus ke puncak, tapi 2 lainnya nggak pernah ditemukan. Ucap si pendaki gemuk. Maksudnya? Tanya Fajar penasaran. Dulu katanya ada ritual pemanggilan arwah di jalur itu. Sampai sekarang, orang yang kesasar ke sana sering lantur. Nggak sadar kalau udah berputar-putar berjam-jam. Suasana mendadak hening. Rina mulai merasa tidak enak. Ia melirik rimbun pepohonan di sisi kiri jalur,
Sebuah celah seperti lorong gelap terbuka di sana, dan hawa dingin terasa menyengat. Burung-burung tiba-tiba diam. Seketika angin berdesir kencang. Fajar menghentikan langkah. Matanya menatap ke arah celah itu. Aku barusan dengar suara. Gumamnya. Apa? Tanya Arif. Dia bilang, bantu aku. Suara perempuan. Arif menatap Fajar lekat. Kamu yakin? Fajar mengangguk pelan. Suara yang sama kayak semalam. Rina bergidik. Ia menarik Arif menjauh dari celah itu. Kita jangan ke sana, bisiknya. Tolong jangan. Namun sesuatu membuat langkah Fajar terhenti di depan celah itu. Matanya kosong. Nafasnya terengah. Fajar. Panggil Arif. Fajar berbalik. Tapi tatapannya bukan lagi tatapan Fajar yang mereka kenal. Dengan suara berat dan datar, ia berkata, dia belum tenang. Dan kita datang terlalu dekat. Fajar. Hei, sadar. Arif mengguncang bahu sahabatnya dengan panik. Tapi Fajar hanya berdiri diam. Matanya kosong menatap lorong gelap di antara pepohonan lebat di sisi kiri jalur pendakian. Rina memegang lengan Arif. Tubuhnya bergetar. Arif, dia aneh. Fajar akhirnya memejamkan mata, menghela napas panjang, dan ketika membukanya kembali, tatapannya sudah kembali normal. Gue barusan kenapa? Gumamnya bingung. Lo ngomong sendiri, Faj. Lo bilang, dia belum tenang. Jawab Arif, masih waspada. Fajar mengernyit. Enggak, gue enggak bilang apa-apa. Rina menatap keduanya dengan mata membelalak. Kita harus cepat naik. Jangan terlalu lama di sini. Mereka melanjutkan perjalanan. Tapi suasana berubah drastis. Angin berhenti bertiup. Tak ada suara serangga. Langkah kaki mereka seolah menggema di tengah keheningan yang tidak wajar. Sesekali, mereka merasa seperti diawasi. Ada desiran di semak-semak. Bayangan putih melintas cepat di sudut mata. Sekitar pukul 2 siang, mereka tiba di sebuah tanah lapang kecil yang cukup untuk beristirahat. Namun yang membuat mereka heran, jalur ini tidak ada di peta atau catatan pendaki lain yang pernah mereka pelajari. Bahkan jejak kaki pun tak terlihat. Gue yakin kita nggak nyasar, kata Arif sambil meneliti GPS. Tapi jalurnya berubah. Kayak digiring, bisik Rina. Saat mereka sedang duduk dan minum, Rina menoleh ke arah pepohonan. Matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sebuah papan kayu lapuk tertancap di pohon. Tertulis dalam aksara Sunda kuno, samar-samar bisa terbaca. Leuung pati leueungna nu disumput keun. Hutan kematian, hutan yang disembunyikan. Arif, kamu lihat itu? Bisik Rina sambil menunjuk papan itu. Sebelum Arif sempat menjawab, Fajar kembali berdiri kaku, kepalanya mendongak ke atas, tubuhnya seperti kaku oleh sesuatu. Dari mulutnya keluar suara lirih yang bukan suaranya. 7 nyawa untuk 1 tumbal. 3 telah dipanggil. 4 masih berjalan. Lalu tiba-tiba, tubuh Fajar terhuyung dan roboh ke tanah. Arif dan Rina berlari menghampirinya. Nafas Fajar masih ada, tapi wajahnya pucat dan dingin seperti es. Mereka sadar, ini bukan lagi pendakian biasa. Ada sesuatu dari masa lalu, sesuatu yang berdarah, yang kini mulai terbangun kembali. Dan mereka bertiga sudah masuk terlalu dalam. Kabut mulai turun lebih cepat dari biasanya. Fajar terbangun setelah pingsan hampir setengah jam. Wajahnya masih pucat. Matanya tampak kelelahan seperti habis menangis semalaman. Aku mimpi. Gumamnya. Tapi rasanya nyata banget. Arif dan Rina langsung mendekat. Mimpi apa? Tanya Rina hati-hati. Fajar menatap mereka perlahan. Aku lihat sebuah altar batu. Penuh darah. Ada seorang perempuan diikat dengan kain putih. Dan dia menjerit sambil memanggil nama yang sama berulang-ulang. Arif menelan ludah. Nama siapa? Fajar menggeleng. Aku nggak ingat. Tapi ada satu kalimat yang terus terngiang di kepala. Mereka tidak pernah dimakamkan. Mereka ditinggalkan untuk menjadi penjaga. Hening.
Angin mendadak bertiup dingin. Daun-daun kering beterbangan meski tak ada pohon yang bergerak. Mereka bertiga memutuskan melanjutkan perjalanan agar tidak kemalaman. Tapi jalur yang mereka ikuti sekarang berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah mereka sudah melewati batas dunia nyata dan memasuki wilayah yang bukan untuk manusia. Di sepanjang jalur, mereka mulai menemukan tanda-tanda aneh. Kain kafan sobek tergantung di dahan pohon. Batu-batu ditumpuk membentuk lingkaran besar, dengan sesajen bunga yang sudah kering. Dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri, bekas telapak kaki berdarah, jelas sekali mengarah ke jalur yang mereka lalui. Siapa yang bisa jalan tanpa alas kaki di gunung kayak gini? Bisik Arif, mencoba berpikir logis, meski detak jantungnya tak bisa dikendalikan. Tapi, darahnya masih basah. Bisik Rina. Langit mulai gelap. Mereka memutuskan berhenti dan membuka tenda seadanya di pinggir jalur. Tapi malam itu, bukan hanya angin dan suara hutan yang menemani mereka. Sekitar pukul 2 dini hari, Rina terbangun. Ada suara langkah kaki di luar tenda. Lambat, berat, seperti seseorang menyeret tubuh. Arif, bisiknya, mengguncang bahu pacarnya yang tertidur di sebelah. Arif membuka mata. Dan suara itu kini terdengar semakin dekat. Langkah demi langkah. Sampai akhirnya, tepat di depan pintu tenda. Diam. Hening. Nafas mereka tercekat. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari luar. Tok, tok, tok. Kemudian, sebuah suara lirih perempuan terdengar. Tolong aku. Aku kedinginan, aku tidak tahu jalan pulang. Rina menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membelalak penuh teror. Arif mengingat ucapan Pak Darsa. Kalau malam nanti kalian dengar suara perempuan minta tolong, jangan dijawab. Jangan sekali-sekali. Namun dari sisi lain tenda, Fajar terdengar bergerak. Tubuhnya perlahan bangkit. Matanya terbuka setengah. Dan ia berkata dengan suara lemah. Kasian, kita harus bantu dia. Tok, tok, tok. Tolong aku kedinginan. Aku tidak tahu jalan pulang. Suara itu semakin lirih, tapi justru menyelinap ke dalam hati, membuat siapapun yang mendengarnya merasa iba. Fajar, jangan buka, bisik Arif cepat, menahan lengan sahabatnya yang mulai merangkak menuju pintu tenda. Tapi Fajar tak menjawab. Ia seperti dikuasai sesuatu, tubuhnya bergerak dengan sendirinya. Pandangannya kosong, langkahnya kaku. Tangannya mulai meraih resleting pintu tenda. Rina memeluk lutut, menggigil sambil menutup mulutnya rapat-rapat. Air matanya mengalir tanpa sadar. Arif panik. Ia bergegas mencabut bunga kantil dan dupa pemberian Pak Darsa dari kantong tasnya, lalu menyodorkannya ke arah Fajar sambil berdoa dalam hati. Begitu dupa menyentuh bahu Fajar, tubuhnya mendadak gemetar hebat dan terlempar ke belakang. Seketika itu pula, suara ketukan di luar tenda berubah menjadi jeritan nyaring dan serak. Kalian berani melawanku. Seluruh tenda bergejolak hebat seperti diterjang angin puting beliung. Suara lolongan, derit kayu patah, dan tangis perempuan bersahut-sahutan di luar. Arif memeluk Fajar dan Rina, menguatkan mereka sambil membaca doa pelan. Bau amis darah dan kemenyan terbakar memenuhi udara. Tapi beberapa menit kemudian, semua mendadak sunyi. Tenda berhenti berguncang. Tak ada suara apapun. Bahkan angin pun seperti berhenti bertiup. Dengan tubuh gemetar, mereka bertiga saling pandang. Tak satu pun dari mereka berani membuka tenda hingga fajar menjelang. Pagi itu, sinar matahari yang hangat seolah menipu suasana. Udara hutan tetap lembab, sunyi, dan menyimpan ancaman tak terlihat. Begitu mereka keluar dari tenda, mereka mendapati tanah di sekitar tenda penuh dengan jejak kaki. Tapi jejak itu bukan kaki manusia, melainkan kaki telanjang menyatu dengan bekas kuku panjang seperti binatang buas. Dan lebih aneh lagi, di atas batu besar beberapa meter dari tenda mereka, terdapat sebuah gaun putih basah, penuh lumpur dan bercak darah. Rina menjerit kecil. Arif, ucapnya lirih sambil menunjuk. Di samping gaun itu, ada kalung milik Rina, yang ia simpan dalam tas, dan tak pernah ia keluarkan. Dia masuk ke tenda semalam,
Gumam Arif, wajahnya membeku. Fajar duduk di tanah. Wajahnya pucat. Aku mimpi dia berdiri di tengah hutan. Mukanya bukan muka manusia. Tapi, dia pakai tubuh seseorang. Arif menatap Fajar tajam. Maksud lo? Fajar menunduk. Suaranya pelan. Nyaris tak terdengar. Aku rasa, dia menyamar. Dia bukan sekadar hantu. Dia bisa masuk ke tubuh manusia. Mungkin salah satu dari kita sudah bukan lagi dirinya sendiri. Langkah kaki mereka berat saat kembali menapaki jalur pendakian. Mereka sudah sepakat untuk segera turun, tapi jalur yang mereka ingat tak lagi sama. Batu besar yang semalam mereka jadikan penanda hilang. Jalur yang tadinya menurun kini terasa menanjak. Dan pepohonan terlihat lebih rapat dari biasanya. Seolah-olah hutan mencoba menelan mereka hidup-hidup. Kita muter-muter di tempat yang sama. Gumam Arif sambil menatap kompas yang terus bergerak tidak stabil. Rina memeluk dirinya sendiri, menatap Fajar yang berjalan paling belakang. Sejak tadi pagi, Fajar lebih banyak diam. Wajahnya pucat, tapi ada sesuatu yang aneh di matanya. Terlalu tenang, terlalu kosong. Faj, kamu nggak apa-apa? Tanya Rina pelan. Fajar tersenyum. Aku baik-baik saja, Rina. Tapi, kamu jangan takut. Sebentar lagi kamu juga akan tenang seperti mereka. Rina menegang. Kalimat itu terasa asing. Suaranya memang suara Fajar, tapi nadanya dingin, menakutkan. Arif menghentikan langkah, menoleh cepat. Lo bilang apa, Faj? Fajar mengangkat kepalanya. Tatapannya kosong. Aku bilang mereka sudah menunggu di atas. Darah kalian akan jadi pembuka jalan. Tiba-tiba, Fajar mengeluarkan sebilah pisau kecil dari saku celananya. Fajar, lo ngapain? Teriak Arif. Tapi Fajar seperti kerasukan. Matanya merah. Wajahnya tak lagi menunjukkan emosi manusia. Ia menatap Rina seperti melihat mangsa. Dia minta satu tumbal. Cuma satu. Sisanya boleh pulang. Arif segera menarik Rina ke belakang, mencabut batang kayu dari semak sebagai alat pertahanan. Fajar, ini gue, Arif. Lo sadar, dong. Lo bukan pembunuh. Fajar tertawa pelan. Tapi tawanya bukan tawanya. Aku bukan Fajar. Bukan lagi. Tiba-tiba, dari balik hutan, terdengar suara tawa perempuan, pelan dan menusuk, diikuti oleh suara puluhan bisikan aneh. Arif menggertakkan gigi, lalu melemparkan bunga kantil ke arah Fajar. Begitu bunga itu menyentuh tubuh Fajar, pria itu langsung menjerit kesakitan dan jatuh tersungkur. Tubuhnya kejang-kejang, dan dari mulutnya mengalir darah hitam pekat seperti oli. Setelah beberapa saat, Fajar tak sadarkan diri. Rina menangis sambil memeluk tubuh Fajar yang tak bergerak. Arif gemetar, tidak tahu harus berbuat apa. Baru beberapa detik kemudian, Fajar kembali membuka mata. Kali ini, benar-benar Fajar. Nafasnya ngos-ngosan, tubuhnya lemas. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Gumamnya. Arif menatap langit yang mulai menggelap kembali, meski waktu baru menunjukkan pukul 3 sore. Kita harus cari jalan keluar sekarang juga, sebelum semuanya terlambat. Namun langkah mereka baru beberapa meter saat tiba-tiba terdengar jeritan panjang dari arah timur. Suara pria. Panik. Teriakan minta tolong. Lo dengar? Arif refleks menoleh. Pendaki lain? Tanya Rina, meski nada suaranya penuh keraguan. Jeritan itu terdengar lagi. Lebih dekat. Dan saat mereka mencoba mengejarnya, di balik semak-semak, mereka menemukan seorang pria berseragam pecinta alam tergeletak penuh luka, tubuhnya diseret seolah oleh binatang besar. Namun yang membuat mereka membeku adalah, pria itu sudah mati. Tapi matanya masih menatap mereka. Dan mulutnya tersenyum. Tubuh pria berseragam pecinta alam itu terbaring dengan posisi tak wajar. Kakinya terseret, dadanya robek seperti dicakar binatang, dan wajahnya tersenyum. Tapi senyum itu bukan senyum damai. Itu adalah senyum menyeramkan, penuh ketegangan,
Seolah-olah dia melihat sesuatu yang sangat menakutkan tepat sebelum napas terakhirnya. Rina menjerit kecil, menutup wajahnya. Arif memeluknya, menahan rasa mual dan panik. Fajar, yang masih belum pulih sepenuhnya, memaksakan diri untuk mendekat dan melihat lebih detail. "Arif, lihat ini," katanya lirih. Di dada korban, tergores jelas tulisan dengan darah kering. "Kalian adalah yang berikutnya." Bersamaan dengan itu, angin berembus kuat dari arah hutan. Hening mencekam kembali menyelimuti. Seolah alam pun sedang menahan napas. Mereka memutuskan tidak menunggu lebih lama. Arif dan Fajar menggali tanah dangkal dan mengubur jasad pendaki itu sebisanya, menutupinya dengan ranting dan batu. Namun, bahkan saat dikuburkan senyuman di wajah mayat itu tak hilang. Ketiganya mulai menyusuri jalur ke arah timur, berharap bertemu jalur resmi pendakian. Tapi bukannya semakin dekat dengan base camp, mereka justru menemukan jalur kecil yang mengarah ke atas, jalur tua yang tampak seperti sudah lama ditinggalkan. Di ujung jalur itu, mereka melihat batu-batu besar yang membentuk seperti altar. Di tengahnya, berdiri sebuah patung batu wanita tanpa kepala, dengan kain putih kusam melilit sebagian tubuhnya. "Astaga, ini tempat dalam mimpiku," ucap Fajar dengan wajah pucat. Arif melangkah hati-hati. Di atas altar itu terdapat sebuah kendi tua berwarna hitam, dan di sekitarnya tersebar tulang-tulang manusia. Ada tengkorak, tulang tangan, dan patahan rusuk. Rina menangis terseduh. "Tempat apa ini? Kenapa bisa ada di atas gunung?" Fajar menatap patung itu, lalu mendekat pelan. "Ini bukan sekadar tempat pemujaan. Ini tempat pengorbanan." Arif menoleh cepat. "Apa maksud lo?" "Waktu aku kerasukan, aku sempat melihat bayangan masa lalu. Dulu, di sini, pernah ada ritual pesugihan yang menggunakan tumbal manusia. Setiap 7 tahun sekali, harus ada 7 jiwa yang dikorbankan untuk menjaga gerbang tetap tertutup." "Gerbang apa?" tanya Rina ketakutan. "Gerbang arwah para penjaga. Jiwa-jiwa yang dikurung di Gunung Pulosari karena kesalahan masa lalu. Dulu, para pelaku ritual gagal menyelesaikan pengorbanan terakhir. Satu arwah yang paling kuat, seorang wanita yang dijadikan tumbal karena menolak dikawinkan dalam ritual itu, memberontak dan membantai mereka semua." Fajar menunjuk patung itu. "Dan dia adalah arwah yang kini berkeliaran. Tak pernah dimakamkan. Tak pernah tenang." Arif bergidik. "Dan dia butuh 7 tumbal baru." Fajar mengangguk. "Dan kita mungkin hanya sebagian dari daftarnya." Tiba-tiba, Rina terdiam. Matanya terpaku ke balik semak. Ada seseorang berdiri di sana. Seorang perempuan berambut panjang, mengenakan gaun putih robek, tubuhnya penuh lumpur dan darah. Tapi wajahnya tidak punya wajah. Hanya kulit rata, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Namun suara itu terdengar langsung di dalam kepala mereka. "Aku hanya butuh satu lagi." Dan dalam sekejap mata, sosok itu menghilang. Sosok perempuan tanpa wajah itu menghilang begitu saja, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Ketiganya terpaku. Nafas mereka tersengal, mulut mereka membisu, bukan karena tidak bisa bicara, tapi karena tak tahu apa yang bisa dikatakan. Kengerian yang mereka alami telah melampaui logika. Rina memeluk Arif erat-erat, tubuhnya gemetar. "Kita nggak akan selamat, Rif," bisiknya lirih. 7 tumbal, kalau dia masih butuh satu lagi, berarti yang lain sudah mati." Fajar menatap langit kelabu di atas pepohonan. "Kalau benar begitu, kita ini korban keberapa?" Saat hari mulai meredup, mereka memutuskan berteduh di gua kecil di sisi tebing. Gua itu tampak alami, namun anehnya, tercium bau menyan samar dari dalamnya. Seolah-olah tempat itu pernah digunakan untuk semedi atau ritual spiritual. Di dalam gua, mereka menemukan jejak kehidupan manusia, tapi bukan pendaki. Ada tikar pandan tua, kendi air tanah liat. Bahkan kitab lusuh bertuliskan aksara pegon di sudut ruangan. Arif membuka kitab itu perlahan. Di halaman pertama tertulis,
Riwayat Leluhur Gunung Pulosari disusun oleh Kiai Samin, tahun 1882. Mereka bertiga saling pandang. Lembar demi lembar berisi catatan ritual pesugihan, kesepakatan antara manusia dan makhluk tak kasat mata, serta kisah tentang pengantin gunung, seorang gadis muda yang dikurbankan untuk menjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia arwah. Nama gadis itu tertulis jelas. Raras Ayu dikurbankan karena melanggar perjanjian darah. Fajar menelan ludah. Raras, itu yang dipanggil arwah waktu aku kerasukan. Dia, perempuan yang memberontak dalam ritual terakhir. Tak lama, dari mulut gua terdengar suara langkah pelan. Mereka terdiam. Bayangan seseorang muncul perlahan. Seorang lelaki tua, mengenakan ikat kepala kain hitam, membawa tongkat kayu. Wajahnya penuh kerutan, tapi sorot matanya tajam dan hidup. Jangan takut, ucapnya pelan. Aku bukan bagian dari mereka. Siapa? Siapa Bapak? Tanya Arif kaget. Aku Kiai Wibowo. Aku adalah keturunan dari penjaga gerbang lama. Aku sudah tinggal di gunung ini selama lebih dari 50 tahun. Ketiganya menatap lelaki tua itu dengan campuran curiga dan harapan. Kalian masuk ke jalur yang tak seharusnya dimasuki. Jalur itu dulu hanya digunakan saat bulan mati, untuk ritual. Sekarang, gerbangnya sudah retak, dan Raras Ayu mulai memilih korbannya sendiri. Rina menangis. Kami cuma ingin turun, Pak. Kami nggak niat apa-apa. Kiai Wibowo menatap mereka lama, lalu berkata, kalau kalian ingin selamat, kalian harus ikut saya. Masih ada satu cara untuk menghentikan ini semua. Tapi kalian harus siap menghadapi masa lalu Gunung Pulosari yang tak pernah diceritakan. Tanpa pilihan lain, mereka bertiga mengikuti Kiai Wibowo masuk ke bagian terdalam gua, menuruni tangga batu tua yang ditutupi akar, menuju lorong sempit menuju dasar perut gunung. Dan di sana, dalam ruangan yang dipenuhi bau darah dan dupa lama, mereka melihatnya. Sebuah makam batu hitam, dengan nama yang tergores samar, Raras Ayu. Tapi yang membuat mereka menggigil adalah suara samar dari balik batu. Aku sudah menunggu kalian. Mereka berdiri kaku di depan makam batu hitam bertuliskan nama Raras Ayu. Lorong gua sunyi, hanya suara nafas mereka yang terdengar. Tapi dari balik batu itu, samar-samar, ada bisikan lirih. Suara perempuan. Tapi sekaligus seperti menggoda. Aku menunggu. Aku disumpah. Tapi aku dibuang. Kiai Wibowo memejamkan mata. Raras belum pernah dimakamkan dengan benar. Tubuhnya memang dikubur di sini, tapi rohnya terjebak dalam siklus balas dendam. Arif menatap Kiai Wibowo dengan bingung. Apa maksudnya? Lelaki tua itu menghela napas berat. Zaman dulu, ritual pengorbanan dilakukan oleh para dukun pesugihan yang ingin membuka jalur kekayaan gaib. Raras Ayu adalah gadis terakhir yang dijadikan pengantin gunung. Tapi dia menolak. Ia mencoba kabur, dan akhirnya dibunuh secara keji di altar batu. Tubuhnya dipotong, darahnya disiramkan ke tanah, dan jiwanya dikurung untuk menjaga gerbang arwah. Tapi karena ritual tidak sempurna, arwah Raras tidak tenang. Dia gentayangan dan menuntut balas pada siapapun yang menginjak tanah kutukan ini. Rina menangis, tubuhnya lemas. Lalu, kenapa kita? Kita nggak ada hubungannya. Kiai Wibowo menatap mereka satu persatu. Karena garis darah kalian terhubung dengan mereka yang dulu membunuh Raras. Arif terdiam. Lo ngomong apa, Pak? Gumamnya, tak percaya. Salah satu dari kalian adalah keturunan pelaku ritual pesugihan dulu. Dan darah keturunan itulah yang paling dicari oleh arwah Raras. Semua mata tertuju pada Kiai Wibowo. Suasana makin mencekam. Lalu, Fajar mulai tertawa pelan. Jadi akhirnya ketahuan juga ya, katanya lirih. Tatapannya berubah gelap. Arif dan Rina sontak mundur. Faj, apa maksud lo? Fajar mengangkat wajahnya perlahan. Gue udah mimpin tempat ini bahkan sebelum kita rencana naik ke gunung. Sejak kecil,
Gue selalu dengar suara perempuan manggil dari balik pohon. Nama gue dipanggil. Ia menatap makam batu itu dengan mata kosong. Aku keturunan dari Ki Wiradipa, dukun utama dalam ritual Raras. Darahnya mengalir di tubuh gue. Rina menangis, menutup mulut. Arif menegang. Jadi lo, dari awal tahu semua ini? Fajar tersenyum. Enggak, tapi begitu gue kesurupan, semuanya jelas. Dan sekarang, dia minta gue selesaikan yang belum selesai. Kiai Wibowo maju satu langkah, mengacungkan tongkatnya. Kalau kau benar pewaris darah Ki Wiradipa, maka kau juga harus menebus dosanya, atau jadi tumbal terakhir. Namun tiba-tiba, Fajar meraih pisau kecil dari saku jaketnya. Ia menoleh ke Arif dan Rina dengan sorot mata yang bukan miliknya. Satu tumbal terakhir. Tinggal kalian berdua. Siapa yang mau duluan? Makam batu Raras mulai bergetar pelan. Dan udara gua berubah pengap. Jeritan samar mulai terdengar dari dinding. Seperti suara puluhan arwah yang menangis. Menanti. Darah. Satu tumbal terakhir. Tinggal kalian berdua. Siapa yang mau duluan? Ucapan Fajar, yang kini sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan jahat dari masa lalu, menggema di dalam lorong gua. Di tangannya, pisau kecil warisan leluhur pesugihan itu berkilat redup dalam cahaya api obor. Rina mundur sambil menangis. Arif melindunginya dengan tubuhnya, memandang Fajar dengan penuh amarah dan kecewa. Fajar, ingat siapa lo? Teriak Arif. Lo sahabat gue. Kita udah bareng dari kecil. Tapi mata Fajar kosong. Suaranya bukan suaranya. Itu suara wanita. Raras Ayu. Dia sudah tidak di sini. Dia telah menyerahkan tubuhnya. Yang kalian lihat, hanya wadah kosong. Kiai Wibowo bergerak cepat, mengangkat tongkatnya dan membacakan doa-doa kuno dalam bahasa Sunda halus, yang menggema di sepanjang dinding gua. Udara mendadak berat. Obor di sisi gua berkedip hebat. Angin dingin seperti berputar dari bawah tanah. Makam batu Raras mulai retak. Cerak, cerak, duk. Suara gemuruh datang dari balik dinding. Dari retakan makam itu, muncul asap hitam pekat yang berputar dan membentuk wujud perempuan bertubuh tinggi. Rambut panjang menjuntai sampai lantai, dan wajahnya masih tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Namun darah terus menetes dari wajahnya yang kosong itu. Darahmu, utangmu, harus lunas malam ini. Jerit makhluk itu, suara melengking seperti ratusan suara perempuan menumpuk jadi satu. Fajar menjerit keras. Tubuhnya melayang ke udara, diputar-putar, lalu dijatuhkan ke tanah. Ia menggeliat, menahan sakit, dan menangis. Sakit, panas, tolong. Gumam Fajar. Suara aslinya kembali muncul sesaat. Kiai Wibowo memegang dada Fajar dengan tangannya, menekan kuat-kuat sambil membaca mantra. Sing kaluar. Sing kaluar tina badan anak Yeu. Yeu lain awak nu engkau teangan. Udahlah keluar. Keluar dari tubuh anak ini. Ini bukan tubuh yang engkau cari. Makhluk itu meraung. Dinding gua retak-retak. Beberapa batu jatuh dari langit-langit. Mata Arif terus menatap Fajar yang kini berlumuran darah dan keringat. Tubuhnya bergetar tak beraturan. Rina berbisik. Apa kita harus tinggalkan dia, Rif? Kita bisa mati. Tapi Arif menggenggam tangan Rina dan menggeleng. Enggak, gue enggak akan tinggalin sahabat gue. Biar setan seganas apapun yang masukin dia. Kiai Wibowo akhirnya mengeluarkan batu hitam dari kantong jubahnya, lalu menekan batu itu ke dada Fajar. Ini batu warisan sesembahan Raras. Kalau darah pengorbanan menyentuh ini, dia akan dikembalikan ke tempat asalnya. Tapi tiba-tiba, Fajar meraih pisau dan menusuk dirinya sendiri di perut. Fajar! Arif dan Rina berteriak bersamaan. Darah mengucur deras, menyentuh batu hitam di tangan Kiai Wibowo. Saat itu juga, makhluk Raras Ayu menjerit panjang, tubuhnya terhisap ke pusaran kabut hitam, dan semua api obor dalam gua padam seketika. Gua bergetar hebat. Duga! Sret! Duar! Tiba-tiba,
Langit-langit gua runtuh sebagian. Kiai Wibowo berteriak, "Keluar! Keluar sekarang juga! Gerbang sudah terbuka!" Dalam gelap, hanya berbekal cahaya kecil dari ponsel, Arif menggendong tubuh Fajar yang tak sadarkan diri. Rina membantu membuka jalan melewati lorong sempit gua yang mulai dipenuhi reruntuhan batu. Suara arwah, tangis, tawa, jeritan terdengar bersahut-sahutan dari balik tanah dan dinding batu. Gerbang arwah telah terbuka. Udara malam di gunung seharusnya sejuk. Tapi malam itu, yang mereka hirup adalah hawa kematian. Arif menggendong tubuh Fajar yang masih tak sadarkan diri. Darah mengalir dari luka di perutnya. Sementara Rina menyorot jalan dengan ponsel yang baterainya tinggal 9%. Di belakang mereka, gua tempat makam Raras Ayu mulai runtuh sepenuhnya. Tertelan tanah, seolah menyembunyikan rahasia berdarah itu selamanya. Namun sayangnya, roh-roh yang selama ini terkurung di dalamnya tidak ikut terkubur. Suara langkah kaki. Cepat. Serempak. Tapi tidak terdengar seperti manusia. Dari balik pepohonan, bayangan-bayangan tinggi, kurus, dan gelap mulai muncul. Roh-roh para korban masa lalu. Wajahnya rusak, tubuhnya penuh tali ritual dan sobekan kain kafan. Mereka berjalan limbung tapi pasti. Mengikuti aroma darah. Cepat. Rif. Mereka ngejar. Jerit Rina. Setengah berlari di antara akar-akar besar yang menjulur ke jalur setapak. Gue tahu. Tapi Fajar. Dia berat. Arif berusaha menahan tubuh sahabatnya agar tidak jatuh. Dari kejauhan, Kiai Wibowo terdengar melantunkan doa keras dari belakang mereka, menahan laju para arwah. Kaula ngawula ka Agusti. Sing ruksak dikunci. NU leungit mulih. NU mati sina nyorang padang maut. Tapi ulah ngaganggu NU hirup. Namun arwah itu tetap mendekat. Bahkan salah satunya tiba-tiba melompat dan mendarat di depan mereka. Sosok itu, tingginya 2 meter, tubuhnya membusuk, matanya melotot tanpa kelopak, dan mulutnya menganga penuh belatung. Giliran kalian, desisnya tanpa suara. Tapi terdengar langsung di dalam kepala mereka. Rina menjerit dan menjatuhkan senter. Ponselnya mati. Gelap. Arif nyaris tak bisa bergerak saat makhluk itu mengangkat tangan. Tapi tiba-tiba, Kiai Wibowo melemparkan seikat rambut kuda dan bunga kantil yang dibakar, tepat ke wajah arwah itu. Makhluk itu menjerit dan terbakar dalam cahaya kehijauan. Arwah lain mengerang, dan untuk sementara, semuanya mundur ke dalam kegelapan. Waktu kita nggak banyak, kata Kiai Wibowo sambil menarik nafas berat. Mereka akan terus mengejar sampai satu di antara kalian jadi pengganti tumbal terakhir. Arif mendelik. Tapi tadi Fajar udah. Tidak cukup, sahut Kiai Wibowo cepat. Darahnya mencemarkan altar. Tapi itu hanya menutup makam. Gerbangnya tetap terbuka. Tumbal terakhir masih belum sempurna. Rina menatap Arif. Maksudnya, salah satu dari kita harus mati. Kiai Wibowo menunduk. Atau, kita temukan tempat asal pertama kali ritual dilakukan. Sumber kutukan. Dan hancurkan jimat pemanggilnya. Di mana? Kiai Wibowo menatap langit gelap di atas kanopi pepohonan. Di atas puncak utara. Di tengah hutan yang tak pernah terpetakan. Di sana, pohon tua bernama Ki Raga Sakti masih berdiri. Dan di bawah akarnya, dikubur jimat pemanggil pertama oleh Ki Wiradipa. Arif menghela napas panjang. Tubuhnya lelah. Jiwanya lebih lelah. Tapi malam belum selesai. Dan yang mengejar mereka, bukan sekadar roh penasaran. Tapi seluruh alam gaib yang marah. Kabut turun begitu tebal saat mereka menapaki jalur menuju puncak utara Gunung Pulosari. Udara tidak lagi seperti milik bumi, dingin, berat, penuh bisikan gaib yang menyesakkan dada. Fajar masih lemas di gendongan Arif, walau kini sesekali mulai membuka matanya. Suaranya pelan. Jangan ke atas, dia sudah menunggu. Namun tak ada jalan kembali. Satu-satunya cara menghentikan kutukan Raras Ayu adalah dengan menghancurkan akar kekuatannya. Jimat pemanggil yang terkubur di bawah pohon Ki Raga Sakti. Kiai Wibowo berjalan paling depan, menuntun mereka melewati jalur kecil yang tidak ada di peta manapun.
Ia membawa lentera dari tempurung kelapa yang menyala dengan api biru. Api yang katanya hanya menyala jika dijaga oleh ruh leluhur. Pohon ini tumbuh dari darah. Dulu, Ki Wiradipa membunuh 7 gadis di tempat itu. Setiap darah mengalir ke akar. Pohon itu makin kuat. Dan dari sanalah kekuatan Raras Ayu lahir. Saat sampai di sebuah tanah lapang, mereka melihatnya. Pohon tua raksasa, menjulang setinggi 2 rumah, daunnya hitam berkilap, akarnya menjulur ke segala arah seperti belalai raksasa. Di batangnya tergantung beberapa potongan kain kafan dan leher kerbau yang sudah membusuk. Suasana begitu sunyi. Tak ada burung. Tak ada serangga. Hanya suara detak jantung mereka sendiri. Kiai Wibowo meletakkan lentera di bawah pohon dan mulai menggali di dekat akar dengan tangannya sendiri. Tak lama kemudian, sebuah kotak kayu hitam tampak terkubur setengah. Ini dia. Ini jimat pemanggilnya. Namun, saat kotak itu terangkat penuh dari tanah, tanah bergetar hebat. Pohon Kiraga Sakti mengeluarkan suara seperti erangan dalam. Akar-akarnya bergerak pelan, seolah hidup. Dan dari balik pepohonan, muncul sosok perempuan. Raras Ayu. Kini wajahnya mulai terlihat. Rusak. Separuh terbakar. Separuh seperti lilin meleleh. Tapi sorot matanya penuh dendam. Penuh kebencian. Berani kalian sentuh darahku. Sudah terlalu lama aku menunggu kalian kembali. Arif maju. Tubuhnya gemetar. Kami akan mengakhiri ini. Kamu sudah menyiksa cukup banyak jiwa. Raras mengangkat tangan. Dan tanah tempat mereka berdiri meledak. Membuat Kiai Wibowo terlempar dan kotak jimat terpental jauh ke semak. Akar pohon menjulur cepat, menangkap kaki Rina dan menariknya ke udara. Arg! Rif, tolong! Rina menjerit. Tubuhnya terbalik dan tergantung di udara. Arif mengejar kotak jimat itu, lalu menariknya dengan susah payah. Fajar yang setengah sadar tiba-tiba menggertakkan gigi. Matanya menatap ke arah Raras. Dan suara perempuan mulai terdengar lagi dari mulutnya. Kalau aku tidak dapat tumbal, maka aku akan menyatu dengan pohon ini selamanya. Dan kalian akan jadi akar yang baru. Arif berteriak. Kiai, apa yang harus gue lakukan? Dari tanah, Kiai Wibowo merintih. Hancurkan kotak itu pakai darahnya sendiri. Gunakan darah Fajar. Dia keturunannya. Arif menoleh ke Fajar. Lalu ke kotak jimat yang sudah retak. Tanpa ragu, ia menusukkan pisau ke telapak tangan Fajar, lalu mengucurkan darahnya ke jimat. Kotak itu langsung menyala merah menyala, dan meledak. 2 ar. Pohon Kiraga Sakti mengerang keras. Akar-akarnya menggila, berputar-putar seperti binatang buas yang sekarat. Raras Ayu menjerit, jeritan panjang menusuk alam. Wajahnya meleleh. Tubuhnya pecah seperti tanah kering yang retak-retak. Kalian belum membayar utang penuhku. Dan dalam sekejap, ia menghilang. Hening. Pohon Kiraga Sakti terbelah 2, lalu tumbang pelan. Tanah di sekeliling menjadi hitam dan tandus. Rina terjatuh ke tanah. Arif memeluknya. Fajar, tak sadarkan diri, tapi hidup. Dan Kiai Wibowo menatap langit malam yang kini cerah. Untuk pertama kalinya, bintang terlihat di langit Gunung Pulosari. Setelah pohon Kiraga Sakti tumbang dan jimat pemanggil hancur, suasana perlahan mereda. Udara menjadi lebih hangat, dan aroma anyir yang selama ini memenuhi hutan, menghilang. Arif masih memeluk Fajar, tubuhnya menggigil, napasnya tersengal-sengal. Fajar, dengan mata yang setengah terbuka, berbisik lemah. Raras, udah pergi? Kiai Wibowo berdiri pelan. Wajahnya pucat tapi teduh. Jimatnya sudah dihancurkan. Pohon kutukannya telah tumbang. Tapi ini belum selesai. Arif menoleh cepat. Maksudnya apa, Pak? Bukannya tadi. Tubuhnya hancur. Tapi jiwanya belum kembali ke asal. Karena satu bagian dari darah pesugihan masih ada. Ia menatap Fajar dalam-dalam. Dia, keturunan langsung Ki Wiradipa. Sebagian roh Raras akan terus menempel.
selama garis darah itu masih bernyawa. Rina mendekat, memegang tangan Fajar. Enggak, kami sudah berjuang. Kami kehilangan semuanya. Jangan bilang harus ada yang mati lagi. Kiai Wibowo menatap mereka penuh iba. Tidak perlu ada yang mati. Tapi kalian harus melakukan satu hal terakhir. Arif mengerutkan dahi. Apa itu? Kiai Wibowo menarik gulungan kain putih dari dalam pakaiannya. Di dalamnya, ada tulisan aksara kuno dan sebilah jarum emas. Ini adalah ritual pemutus sumpah. Darah Fajar harus diteteskan ke atas nisan Raras yang lama. Dan kalian harus meninggalkan sesuatu yang kalian sayangi untuk jadi ganti tumbal. Bukan nyawa, tapi kenangan. Rina mengangguk pelan. Kalau itu bisa mengakhiri semuanya, kami siap. Fajar tersenyum lemah. Kalau gue bisa bebas dari semua ini, dan kalian bisa hidup, ya, ayo. Malam itu, di bawah langit yang mulai terang, mereka kembali ke sisa-sisa makam Raras Ayu yang telah retak. Kiai Wibowo membuka gulungan, membaca mantra dengan suara lembut, lalu menusukkan jarum ke jari Fajar. Setetes darah jatuh ke tanah. Dari tanah itu, asap putih mengepul pelan, bukan menyeramkan, tapi lembut. Aku bisa pergi? Suara Raras terdengar samar. Untuk pertama kalinya, tidak penuh dendam. Hanya sedih. Dan tenang. Arif menaruh kalung pemberian ibunya. Satu-satunya kenangan masa kecil yang ia bawa. Rina melepaskan buku catatan perjalanannya. Hal terpenting yang merekam semua langkah pendakiannya. Keduanya menunduk. Angin berhembus pelan. Dan dari kabut tipis, siluet Raras tampak melangkah menjauh. Perlahan menghilang ke cahaya. Tidak ada jeritan. Tidak ada darah. Hanya keheningan dan ketenangan. Pagi pun datang. Untuk pertama kalinya dalam 2 malam penuh horor, matahari terbit di ufuk timur. Arif, Rina, dan Fajar berdiri bersama di pinggir hutan, menatap langit. Burung kembali terdengar. Embun turun. Pohon-pohon seperti lebih terang warnanya. Kiai Wibowo memandang mereka bertiga dengan mata berkaca-kaca. Pagi yang cerah menyambut mereka saat kaki menginjak tanah datar yang lebih akrab. Jalur setapak mulai terlihat kembali. Gunung Pulosari tampak seperti telah berubah. Tak lagi mencekam, tak lagi menahan. Seolah-olah telah melepaskan sesuatu yang selama ini dikurung. Arif menggandeng tangan Rina. Di belakang mereka, Fajar berjalan pelan, dengan perban di perut, sesekali memegangi dinding batu untuk menahan nyeri. Kiai Wibowo, yang selama ini tampak tak pernah lelah, mulai terlihat menua dalam sekejap. Wajahnya lebih pucat. Gerakannya melambat. Tubuhku tak lama lagi. Tugas ini sudah selesai. Bisiknya lirih. Saat siang menjelang, mereka akhirnya tiba di desa kecil di kaki gunung. Para warga terkejut melihat mereka muncul dalam keadaan hidup. Beberapa menangis haru, karena banyak tim pendaki sebelumnya tak pernah kembali. Salah seorang kepala dusun, Pak Rasta, mendekati Kiai Wibowo. Kiai, jadi benar? Raras Ayu sudah tenang. Kiai Wibowo mengangguk pelan. Tapi ingat, tanah ini masih menyimpan luka. Jangan ada yang coba-coba buka jalur pesugihan lagi. Namun saat mereka berbicara, Arif memperhatikan sesuatu yang aneh. Dari kejauhan, seorang lelaki muda berpakaian hitam berdiri di tepi kebun. Tatapannya tajam ke arah mereka. Di lehernya tergantung kalung dengan liontin merah darah, mirip seperti simbol yang mereka lihat di jimat pemanggil. Arif merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia mendekati Pak Rasta. Pak, itu siapa ya? Pak Rasta menoleh. Oh, itu cucunya Mbah Sarman. Namanya Bayu. Anaknya pendiam. Tapi dia sering ke makam tua di hutan barat. Arif langsung menoleh cepat ke Rina dan Fajar. Rasanya ini belum benar-benar selesai. Fajar, yang dari kejauhan menatap lelaki itu, menggertakkan gigi. Aura dia mirip seperti yang gue rasain waktu kerasukan dulu, tapi lebih gelap. Kiai Wibowo menatap mereka satu persatu dengan sorot mata cemas. Jika benar masih ada yang memanggil, maka gerbang yang telah ditutup
bisa terbuka kembali. Dan bukan hanya Raras yang akan keluar. Malam hari, di tempat lain, tampak Bayu duduk di dalam gubuk reot di tengah ladang kosong. Di depannya, sebuah lingkaran garam hitam dan sesajen penuh darah ayam hitam segar. Ia merapalkan sesuatu, dengan suara berat, bukan miliknya sendiri. Aku tahu siapa kalian. Aku tahu darah yang dibuang. Tapi darah harus dibalas dengan darah. Dan arwah yang tenang. Bisa kupanggil kembali. Bayangan Raras Ayu muncul samar di cermin di hadapannya. Matanya kini utuh. Tapi senyumnya mengerikan. Malam ketiga sejak mereka turun dari gunung. Arif, Rina, dan Fajar masih tinggal di rumah kepala dusun atas permintaan Kiai Wibowo. Walau mereka telah menyegel makam Raras Ayu dan menghancurkan jimat pemanggil, ketenangan di dalam hati mereka belum benar-benar kembali. Dan malam itu, ketenangan yang rapuh itu pecah. Pukul 2 dini hari. Langit mendung. Bulan tertutup kabut pekat. Jeritan menggema dari arah ladang belakang desa. Pak Rasta dan warga berhamburan keluar. Arif dan Fajar terbangun dan langsung mengejar sumber suara. Rina menyusul tak lama. Mereka menemukan seorang pemuda tergeletak di tanah. Matanya melotot. Tubuhnya terbakar dari dalam. Di dadanya, terukir simbol aneh. 3 garis silang dengan titik darah di tengah. Itu, tanda pemanggilan arwah. Bisik Kiai Wibowo ngeri, ketika ia tiba di tempat kejadian. Arif menoleh cepat. Pak, berarti ini belum selesai, kan? Kiai Wibowo mengangguk. Wajahnya suram. Ada yang membuka jalur baru. Ritualnya lebih gelap. Lebih tua. Ini bukan sekadar pemanggilan arwah, tapi pembangkitan jiwa dendam. Fajar menatap tanah, lalu berbisik. Bayu. Rina tercekat. Anak yang kita lihat kemarin. Fajar mengangguk pelan. Gue ngerasa auranya sejak pertama. Tapi gue nggak yakin. Sekarang jelas. Dia yang nyambungin Raras ke dunia ini lagi. Sementara itu, di dalam gubuk milik Bayu, ia duduk bersila di depan cermin peninggalan Ki Wiradipa. Darah menetes dari hidung dan matanya. Tapi ia terus membaca mantra kuno dari kitab pesugihan warisan leluhurnya. Darah leluhurku, darah tumbalku. Buka pintu antara dunia. Bawa kembali dia yang dibuang. Hidupkan Raras Ayu dengan tubuh baruku. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dari arah dalam gubuk, menumbangkan kendi dan lilin. Cermin bergetar hebat. Bayangan Raras Ayu muncul. Tapi kini utuh. Wajah cantik, rambut panjang, mata yang menyala merah darah. Bayu, kau warisanku, tapi tubuhmu belum cukup kuat. Bawakan aku darah mereka, yang menutup jalanku. Biarkan aku kembali penuh, dan tak akan ada yang bisa menyegelku lagi. Bayu tersenyum. Akan aku bawa. Mereka semua akan mati malam ini. Kembali ke rumah dusun. Arif terbangun karena mendengar bunyi berbisik dari bawah kolong tempat tidurnya. Suara perempuan. Kaulah yang pertama, yang memanggil kemarahanku. Kaulah yang akan kutarik paling dalam. Tiba-tiba tangan pucat keluar dari kolong kasur dan menarik pergelangan kakinya dengan kekuatan luar biasa. Arif menjerit. Rina! Rina masuk dan berteriak kencang. Rif! Fajar menyusul dari ruang depan, membawa segenggam garam dan daun kelor pemberian Kiai Wibowo. Geser! Teriak Fajar. Ia melemparkan daun dan garam ke kolong tempat tidur, dan seketika, tangan itu terbakar, lalu menghilang dalam kabut hitam yang meletup dengan suara mengerikan. Desa itu tidak tidur malam ini. Bukan karena lampunya padam, tapi karena semua orang takut menutup mata. Sejak matahari terbenam, ternak-ternak mengembik seperti kesurupan, dan beberapa ayam ditemukan terpanggang tanpa api. Bulunya habis tapi dagingnya masih mentah. Sumur di dekat balai desa tiba-tiba memancarkan air berwarna merah pekat. Airnya berbau amis, seperti darah busuk. Ucap Pak Rasta, dengan wajah pucat. Kiai Wibowo mengumpulkan para warga di balai desa dan menancapkan patok kayu dengan doa dan abu kemenyan keempat penjuru kampung. Tapi dia tahu, itu hanya akan menahan sejenak.
Bayu sedang melakukan ritual pembuka gerbang penuh. Jika ia berhasil menyatu dengan roh Raras Ayu, maka kita tak lagi menghadapi arwah, tapi makhluk dunia antara. Tidak hidup, tidak pula mati, tak bisa dibunuh, tak bisa dikurung. Rina berdiri dengan tangan gemetar. Pak, kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan? Kiai Wibowo menatap Arif, Fajar, dan Rina. Hanya kalian yang bisa masuk ke pusat ritual. Karena kalian yang menutup gerbang sebelumnya, hanya darah kalian yang bisa menghentikannya. Fajar menatap Kiai Wibowo penuh tekad. Gue udah hampir mati demi nutup gerbang itu. Kali ini, gue yang akan jadi tameng utama. Arif menepuk bahu sahabatnya. Gue ikut. Kali ini kita selesaikan bersama. Jangan ada yang tertinggal. Malam makin pekat. Kabut tipis menyelimuti desa. Namun dari kejauhan, cahaya merah muncul dari arah barat laut, dari hutan tempat Bayu melakukan ritual pemanggilan. Gerbangnya dibuka di bawah pohon kapuk tua, tempat Ki Wiradipa dulu mengubur tumbal-tumbalnya. Bisik Kiai Wibowo. Perjalanan pun dimulai. Arif, Fajar, Rina, dan dua pemuda desa membawa obor dan jimat daun kelor yang dibungkus kain kafan putih. Kiai Wibowo menyertai mereka di belakang, meski jalannya tertatih. Tapi baru beberapa meter memasuki hutan. Skreak! Suara jeritan panjang terdengar, dan salah satu pemuda desa mendadak terangkat ke udara. Lehernya terpuntir 180 derajat. Lalu tubuhnya dilempar ke semak dengan keras. Darah menyembur. Lari! Lari sekarang! Teriak Fajar. Dari balik pepohonan, muncul bayangan hitam bertubuh tinggi. Wajahnya seperti campuran wajah Raras Ayu dan Bayu. Makhluk itu melayang perlahan, rambut menjuntai, matanya menyala merah darah, dan kulitnya tergores-gores dengan tulisan kutukan kuno. Kalian pikir kalian bisa mengurungku? Aku adalah kutukan yang diwariskan. Sekarang, semua darah yang terikat akan kubunuh perlahan. Pertarungan pun dimulai. Arif menyerang dengan pisau yang dibaluri minyak kelapa dan daun bidara. Fajar menebarkan garam ke tanah untuk membentuk lingkaran pelindung. Rina membacakan mantra dari gulungan yang diberi Kiai Wibowo. Tapi kekuatan mereka tidak cukup. Makhluk itu menjerit, menciptakan badai kecil, dan mengangkat tanah di sekitarnya hingga tubuh mereka terpental. Satu persatu, pelindung jimat mereka terbakar. Kiai Wibowo maju ke depan, membuka jubahnya, dan mengeluarkan batu warisan tua, batu penyegel Raras yang dulu digunakan di altar pertama. Arif, pegang ini. Tusukan ke dada Bayu saat rohnya terbuka. Bayu Raras meraung, tubuhnya mengerut dan membesar. Dari dadanya muncul wajah-wajah korban masa lalu. Gadis, anak-anak, lelaki tua. Arif bangkit, tubuhnya gemetar. Dengan teriakan penuh keberanian, ia meloncat dan menancapkan batu penyegel itu ke dada Bayu Raras. Traak! Suara seperti kaca pecah. Makhluk itu bergetar. Tubuhnya terbakar dari dalam. Raras Ayu berteriak panjang, lalu menguap dalam cahaya merah darah. Bayu terjatuh, tak bernyawa. Hutan kembali tenang. Langit mulai terang. Embun jatuh dari daun-daun. Tidak ada suara, kecuali napas mereka yang terengah-engah. Gerbang sudah ditutup. Kali ini, untuk selamanya. Pagi itu, kabut telah sepenuhnya sirna dari desa di kaki Gunung Pulosari. Tapi di balik cahaya matahari yang hangat, suasana masih berkabung. Tubuh Bayu dibungkus kain putih, tergeletak di tengah balai desa. Beberapa warga berkumpul. Wajah mereka antara lega dan duka. Dia memang salah, tapi dia masih anak desa ini. Bisik salah seorang ibu sambil mengusap matanya yang basah. Kiai Wibowo berdiri di sisi jenazah. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari seminggu sebelumnya. Sorot matanya sayu. Bayu, keturunan darah kutukan, tapi dia juga korban. Rina menunduk. Apa dia kerasukan dari awal, Pak? Kiai Wibowo menggeleng pelan. Dia memanggil Raras dengan kesadaran penuh. Tapi dendam tidak lahir sendiri. Dendam itu diturunkan.
Fajar duduk tak jauh, masih menyimpan bekas luka di tangan. Tempat darahnya digunakan dalam 2 ritual sebelumnya. Arif berdiri di sampingnya. Semua ini sudah selesai, kan? Kiai Wibowo menatap mereka lama. Gerbang sudah tertutup. Tapi luka spiritual tidak langsung sembuh. Mereka yang pernah melihat dunia seberang akan selalu jadi jembatan. Kalian bertiga tidak akan pernah sepenuhnya terlepas. Arif terdiam. Fajar menarik napas panjang. Rina menunduk, menggenggam liontin kecil yang dulunya milik Bayu. Ia menemukannya di dekat pohon kapuk tua saat mereka pergi dari hutan semalam. Beberapa hari berlalu. Desa mulai kembali seperti biasa. Ternak kembali jinak. Sumur jernih kembali. Namun malam-malam masih menyimpan bayangan samar. Beberapa warga mengaku melihat perempuan berpakaian putih melintas di sawah, atau tangan hitam merayap di bawah tempat tidur. Pak Rasta memanggil Arif diam-diam. Apa kita perlu upacara pembersihan besar? Arif menjawab dengan jujur. Saya rasa, bukan tanahnya yang kotor, Pak. Tapi kenangan kita yang masih menampung semuanya. Malam harinya, Rina menulis di buku catatannya. Kami selamat, tapi tidak utuh. Kami menang. Tapi ada bagian dari kami yang mati di gunung itu. Raras Ayu telah pergi. Tapi bisikan hutan kadang masih terdengar di telinga saya. Seolah mengingatkan bahwa tidak semua arwah ingin tenang. Sebagian ingin dikenang. Dengan rasa takut, ia menutup buku itu, menatap langit dari beranda rumah dusun. Dan untuk sesaat, di bayangan pepohonan jauh di sana, ia melihat sosok perempuan berdiri, diam, rambut panjang, tersenyum. Tapi sosok itu hanya berdiri, tak bergerak, tak mendekat, lalu perlahan menghilang, ditiup angin malam. Beberapa hari setelah pemakaman Bayu, suasana desa kembali tenang. Setidaknya, di permukaan. Namun di dalam diri Fajar, badai yang lebih sunyi sedang berlangsung. Ia mulai bermimpi aneh. Bukan mimpi seperti biasa, tapi jelas, terang, ejem. Dalam tidurnya, ia melihat sebuah kamar tua, lampu minyak yang menggantung, dan perempuan dengan kebaya putih duduk membelakanginya, menyisir rambut panjang dengan sisir emas. Setiap kali Fajar bertanya dalam mimpinya, "Siapa kamu?" Perempuan itu hanya menjawab, "Aku adalah kamu." Dan pagi harinya, Fajar selalu bangun dengan tubuh berkeringat dingin, jantung berdebar, dan ada bekas sisiran panjang di lengan atau punggungnya. Rina, yang menyadari perubahan Fajar, mencoba bertanya, "Jar, kamu kayak bukan kamu akhir-akhir ini. Ada yang kamu sembunyiin?" Fajar hanya tersenyum tipis. Cuma kecapean. Tapi malam itu, Arif terbangun karena mendengar suara langkah dari luar. Ia mengikuti suara itu dan menemukan Fajar berdiri di depan makam tua dekat batas desa. Kakinya telanjang, matanya setengah kosong, dan bibirnya membisikkan nama. "Raras, Raras, Fajar!" teriak Arif sambil menarik tubuh sahabatnya. Fajar tiba-tiba tersadar. "Loh, Arif? Gue ngapain di sini?" Arif menatapnya serius. "Lo nggak baik-baik aja, kan?" Fajar menunduk. Lalu akhirnya mengaku. "Gue rasa, sebagian dari Raras masih ada di dalam gue. Dia nggak pergi sepenuhnya. Dia ninggalin jejak di darah gue. Gue bisa ngerasain kenangan dia. Keknya, dendamnya. Bahkan waktu dia dikurung hidup-hidup, gue bisa ngerasain napas terakhirnya." Arif menatap sahabatnya dengan ngeri sekaligus iba. "Terus kita harus ngapain, Jar?" Fajar menarik napas. "Kita harus kembali ke tempat awal semuanya terjadi. Bukan makam, bukan gua, tapi rumah Ki Wiradipa. Di situ asal semuanya. Disitulah Raras pertama kali dikurung. Dan di sanalah mungkin arwahnya masih bertaut dengan gue." Keesokan harinya, mereka bertiga, Fajar, Arif, dan Rina, menyusuri jalur lama ke sisi barat gunung, yang selama ini disebut warga sebagai tanah terlarang.
Mereka menemukan pondasi rumah tua di tengah semak belukar. Kayu-kayu lapuk, batu bata berserakan. Di tengah lantai retak, ada sebuah lubang berbentuk persegi. Fajar langsung terduduk. Tempat ini, gue pernah lihat. Di mimpi. Di penglihatan waktu kerasukan. Ini tempat Raras dikurung dan ditinggalkan. Dia nunggu, tapi nggak ada yang nolong. Makanya dia marah. Rina menggenggam tangan Fajar. Terus apa yang harus kita lakuin? Fajar membuka saku jaketnya. Mengeluarkan cermin kecil milik Bayu yang diam-diam ia simpan. Gue akan melihat dia sekali lagi. Tapi kali ini, bukan untuk ngusir dia. Tapi, untuk melepaskan dia dari dalam diri gue. Fajar menatap ke dalam cermin. Wajah Raras perlahan muncul. Matanya sayu. Tidak menyeramkan. Maafkan aku. Tapi dendam bukan warisan yang layak. Aku akan menguburmu. Di dalam damai. Fajar mengambil kendi kecil berisi air bunga dan menuangkannya ke lubang tempat kurungan dulu berada. Rina menaburkan garam dan kelopak mawar. Lalu membakar dupa terakhir milik Kiai Wibowo. Arif berdiri dan memanjatkan doa pelan. Udara sekitar menjadi hangat. Angin berhenti. Sunyi mutlak. Bayangan Raras di cermin tersenyum. Lalu perlahan memudar. Tidak menjerit. Tidak melawan. Hanya pergi. Seperti kabut yang menghilang saat matahari naik. Fajar meneteskan air mata. Sekarang, gue benar-benar bebas. Beberapa minggu kemudian, musim hujan mulai datang ke desa Pasir Jati. Kabut kembali turun setiap pagi. Tapi kali ini, tidak lagi membawa aroma darah. Hanya udara basah dan dedaunan basah oleh embun. Arif, Fajar, dan Rina bersiap untuk kembali ke kota. Kepala dusun Pak Rasta dan beberapa warga mengantar mereka sampai batas desa. Kalian bertiga menyelamatkan tempat ini, ujar Pak Rasta sambil menepuk pundak Arif. Tapi ingat, jangan pernah kembali ke gunung jika hatimu sedang gelap. Karena Pulau Sari bisa membaca isi jiwa. Kiai Wibowo tidak ikut mengantar. Ia sudah terbaring sakit sejak malam ritual terakhir. Warga berkata tubuhnya lemah karena terlalu banyak menyerap dosa gaib. Arif sempat menjenguknya sebelum berangkat. Kiai hanya berbisik, lanjutkan hidupmu, tapi jangan pernah melupakan apa yang telah kamu lihat, yang kamu lawan. Kehidupan kembali seperti biasa, atau setidaknya berpura-pura biasa. Rina kembali ke kampus. Ia sering termenung di kelas, tapi mulai menulis kembali. Buku catatannya kini berisi halaman-halaman penuh goresan kenangan, gambar-gambar, peta, mantra, dan potongan kisah Raras Ayu. Gue pengen nulis buku soal ini, katanya pada Arif. Biar nggak cuma jadi trauma, tapi jadi peringatan. Fajar kembali ke rumah orang tuanya. Ia lebih pendiam, lebih tenang, tapi tidak ada lagi mimpi buruk. Tidak ada lagi luka baru. Ia mulai ikut terapi, menulis jurnal. Setiap pagi, ia menanam bunga Kamboja di halaman. Katanya bunga ini disukai roh baik. Biar damai tetap tinggal, ujarnya. Arif kembali bekerja. Tapi malam-malamnya kadang masih kosong. Ia sering memandangi langit malam dari atap kos. Dan diam-diam, ia menyimpan sebuah batu kecil, sisa dari altar pemanggilan yang hancur dulu, di dalam kaleng bekas rokok. Sebagai pengingat, bahwa kejahatan gaib bukan mitos. Beberapa bulan kemudian, mereka bertiga bertemu kembali di sebuah kedai kopi kecil di daerah Cikini. Rina membawa draft buku. Fajar bercerita soal mimpi-mimpinya yang kini hanya mimpi biasa. Dan Arif hanya tersenyum sambil berkata, "Kita semua selamat. Tapi bukan kita yang sama lagi. Gunung itu ngambil bagian dari kita, tapi juga ngasih kita sesuatu. Keberanian. Dan pengingat bahwa dunia ini tidak cuma satu." Mereka bertiga tertawa kecil. Untuk pertama kalinya sejak lama, tertawa tanpa rasa takut. Malamnya, di rumah Arif, saat ia membuka kaleng tempat batu kecil itu disimpan, batu itu telah retak. Dan di permukaannya, ada tulisan samar yang sebelumnya tidak ada.
Jika gerbang ini dibuka lagi, tidak akan ada yang bisa menutupnya. Arif menatap batu itu, lalu menutup kaleng pelan, dan menyimpannya kembali di laci terkunci. Seminggu setelah pertemuan di kedai kopi, Arif menerima sebuah amplop coklat lusuh di depan pintu kosnya. Tidak ada nama pengirim, tidak ada perangko, hanya tulisan tangan di bagian depan. Untuk yang pernah membuka gerbang. Arif langsung merasa tengkuknya merinding. Ia membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, hanya ada sehelai kertas tua, tampak seperti lembaran dari buku ritual kuno. Di tengahnya tertulis, "Apa yang kalian tutup, hanyalah satu pintu. Tapi gunung itu menyimpan banyak kunci." Di bawah tulisan itu, ada gambar 3 lingkaran bertumpuk, sangat mirip dengan pola altar Bayu, dan tanda silang berdarah di bagian tengahnya. Arif langsung menelpon Fajar dan Rina. "Gue dapet surat, tapi bukan dari manusia biasa." Siangnya, mereka bertiga bertemu lagi. Fajar membawa bukunya sendiri, salinan dari catatan Kiai Wibowo. Saat mencocokkan simbol di surat dengan yang ada di buku, wajah Fajar langsung berubah tegang. "Ini bukan segel. Ini peta." Ia menunjuk 3 lingkaran itu. "Ini lambang 3 pintu arwah dalam kepercayaan kuno Banten. 3 jalur penghubung antara dunia kita dan dunia antara. Gerbang yang kita tutup dulu, baru 1. Rina menelan ludah. "Jadi, masih ada 2 lagi?" Fajar mengangguk. "Dan kalau benar, berarti Gunung Pulosari bukan cuma tempat penyegelan, tapi penjara besar. Dan yang kita hadapi baru narapidana pertamanya." Arif memandangi surat itu, lalu bergumam. Mungkin ini bukan tentang Raras lagi. Mungkin ini tentang sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang belum pernah keluar. Rina terdiam. "Gue jadi ingat yang dibilang Kiai waktu kita pamit. Jika ada yang membangunkan roh lama, yang keluar bukan cuma arwah, tapi sejarah yang dilupakan." Malam harinya, angin di sekitar Gunung Pulosari bertiup kencang. Di salah satu sudut hutan yang belum pernah dikunjungi siapapun sejak tragedi Bayu, terdapat batu hitam menjulang, tertutup lumut. Dan di balik batu itu, sebuah retakan kecil muncul. Dari dalamnya, tetesan darah hitam menetes ke tanah. Di kejauhan, terdengar suara perempuan berbisik. "Kalian pikir aku satu-satunya?" 2 hari setelah menerima surat misterius, Arif, Fajar, dan Rina kembali menghadap Pak Rasta, kepala dusun Pasir Jati. Surat itu kini sudah difotokopi, dipelajari, dan dibandingkan dengan manuskrip warisan Kiai Wibowo. Dan kesimpulannya jelas. Pintu kedua masih tersegel, tapi lemah. Dan ada yang mencoba membukanya. Pak Rasta tampak cemas. "Kami pikir setelah Bayu dan Raras, semua sudah selesai. Tapi kalau ini beneran, kami butuh bantuan lagi." Fajar menunjuk peta lama desa, yang menunjukkan bagian Leuweung Larangan, hutan terlarang, di sisi timur Pulosari. Pintu kedua kemungkinan ada di sini. Tempat yang dulunya disebut Batu 3 Lapis. Arif menambahkan, menurut catatan, itu tempat Ki Wiradipa menyimpan jiwa hitam, bukan arwah biasa, tapi roh kuno tanpa nama. Mungkin itu sumber kekuatan Raras dari awal. Perjalanan dimulai. Kali ini, tanpa Kiai Wibowo, karena beliau telah meninggal dunia pagi itu. Sebelum meninggal, ia meninggalkan satu kalimat terakhir untuk Arif. "Jika kau harus membuka pintu kedua, jangan pakai kekuatan, tapi gunakan pengakuan." Mereka bertiga berangkat sebelum fajar, menyusuri jalur rusak menuju hutan timur. Di tengah hutan, mereka menemukan batu tinggi berlumut. Bentuknya menyerupai gerbang kuno yang retak di sisi kanan. Di bawahnya, tertulis aksara kuno. Pintu ini dikunci oleh air mata, bukan oleh mantra. Rina menyentuh batu itu, dan suara seperti isakan terdengar dari balik tanah. Fajar mundur 2 langkah. "Ini bukan tempat yang netral. Kita dilihat dari tadi." Tiba-tiba, tanah bergetar. Dari balik akar-akar pohon, asap hitam tipis merayap,
membentuk bayangan manusia. Tapi sosok itu bukan Raras. Wajahnya datar, tanpa mata, tanpa hidung. Hanya mulut yang tersenyum besar. Sosok itu berbisik. Kalian menutup satu pintu, tapi membiarkan kunci yang lain hidup. Sekarang, akulah yang bangkit. Aku, roh dari sebelum nama diberi. Roh yang dikubur oleh leluhur kalian sendiri. Arif menarik garam dan menaburkannya ke tanah. Tapi tidak mempan. Fajar mencabut pisau pusaka. Namun bayangan itu tertawa. Dan langsung menyusup ke tubuh Fajar. Fajar! Teriak Rina. Tubuh Fajar gemetar. Lalu jatuh. Tapi saat ia bangkit, matanya kosong. Ia menunjuk Arif dan Rina. Kalian, pembawa gerbang. Aku akan membuka pintu kedua lewat darah kalian sendiri. Tubuh Fajar berdiri kaku. Matanya tak lagi menunjukkan tanda kehidupan. Dari mulutnya, suara aneh terdengar. Serak, dalam, bukan suara manusia. Darah ini, penuh jejak Raras. Tapi bukan dia yang kubutuhkan. Aku haus akan luka. Luka yang belum kau akui, Arif. Arif tertegun. Luka? Apa maksud lo? Bayangan dalam tubuh Fajar mendekat perlahan. Wajahnya berubah-ubah, kadang seperti Fajar, kadang seperti wajah lelaki tua tanpa mata. Kau membawa dosa yang tak pernah kau ungkap. Dan pintu ini tidak akan tertutup sampai kebenaran itu terucap. Kau harus mengaku, atau aku akan memakai tubuh sahabatmu untuk membuka gerbang. Rina menahan napas. Apa maksudnya, Rif? Arif menunduk. Tangannya mengepal. Nafasnya berat. Waktu kita pertama naik ke Gunung Pulau Sari, yang pertama kali menemukan jimat pemanggil bukan Bayu. Semua diam. Itu, gue. Gue yang nemuin potongan bambu di bekas altar tua. Tapi waktu itu, gue simpan. Karena gue pengen tahu lebih banyak. Gue nggak bilang ke siapa-siapa. Bahkan ke Fajar. Gue pikir gue bisa atasi sendiri. Tapi ternyata, malam setelah itu, Bayu nguping gue ngomong soal jimat itu ke warga lain. Dia nyolongnya. Dan mulai ritual sendiri. Rina tercekat. Jadi, kalau lo nggak nyimpen itu, Raras nggak akan kebuka. Arif menunduk dalam. Gue yang jadi pemicunya. Bayangan dalam tubuh Fajar tertawa panjang, melengking. Akhirnya, pengakuan datang. Maka darahmu cukup untuk menutup pintu. Fajar tersentak keras. Tubuhnya terangkat ke udara. Bayangan hitam keluar dari dalam dirinya seperti kabut tebal. Melayang menuju batu gerbang yang retak. Dan langsung menyatu ke dalamnya. Batu itu bersinar merah. Lalu retakannya perlahan tertutup. Kabut menghilang. Angin berhenti. Dan sunyi mutlak menyelimuti hutan. Tubuh Fajar jatuh. Arif langsung menahan sahabatnya. Fajar, lo denger gue? Fajar membuka matanya. Pandangannya kembali tenang. Gue, di mana? Rina meneteskan air mata. Lo selamat. Beberapa jam kemudian, mereka bertiga duduk di pinggir sungai kecil. Kelelahan tapi lega. Arif menatap ke langit. Sekarang gue ngerti. Kenapa Kiai Wibowo bilang, gerbang ditutup bukan pakai kekuatan, tapi pengakuan. Fajar tersenyum tipis. Lo udah nebusnya, Rif. Rina menambahkan, dan kayaknya, gerbang kedua udah benar-benar tertutup. Namun saat mereka hendak pergi, Arif melihat sesuatu di batang pohon besar yang menghadap gerbang. 3 lingkaran kecil baru tergores di kulit pohon. Ia menatap itu dalam diam. Kemudian bergumam. Masih ada 1 pintu lagi. Seminggu setelah penutupan gerbang kedua, ketiga sahabat, Arif, Fajar, dan Rina, kembali ke kota. Mereka mencoba menjalani hidup normal. Tapi malam-malam mereka masih ditemani mimpi. Bukan mimpi buruk, tapi mimpi yang terasa terlalu nyata. Dalam mimpi itu, mereka berjalan di lorong panjang gelap, dan di ujungnya terdapat pintu tua berwarna hitam, tanpa ukiran, tanpa kunci. Suatu malam,
Ketiganya bermimpi hal yang sama di waktu yang sama. Dan saat mereka bertemu di sebuah kafe kecil keesokan harinya, tidak butuh waktu lama untuk menyadari. Pintu ketiga ada di antara mereka. Arif membuka buku catatan tua peninggalan Kiai Wibowo. Dalam lembar terakhirnya, tertulis, gerbang pertama adalah dendam. Gerbang kedua adalah pengakuan. Gerbang ketiga adalah pengampunan yang tak pernah diberi. Rina membacanya pelan. Pengampunan? Maksudnya? Fajar tiba-tiba terlihat gelisah. Mungkin itu maksudnya bukan ke orang lain, tapi ke diri sendiri. Arif menatap Fajar. Loh, kenapa? Fajar akhirnya bercerita. Kisah yang tak pernah ia ungkap sejak awal. Sebelum semua ini dimulai, gue pernah ninggalin Bayu pas dia minta tolong. Malam sebelum dia naik sendiri ke altar, dia sempat nyari gue. Dia bilang dia takut. Tapi gue marah. Karena waktu itu gue pikir dia nyalahin kita semua. Gue dorong dia pergi dan bilang, urus aja sendiri hidup lo. Dan besoknya, dia kerasukan pertama kali. Rina terdiam. Arif menutup matanya pelan. Gue gak pernah maafin diri sendiri. Gue ngerasa itu semua karena gue. Karena satu kata kasar. Karena gue ninggalin dia. Air mata mengalir di pipi Fajar. Mungkin itu pintu ketiga. Pintu yang hidup di dalam diri gue sendiri. Tiba-tiba, lampu di dalam kafe berkedip-kedip. Semua pengunjung lain menghilang, entah kapan. Dan dari jendela, langit berubah menjadi merah darah. Bayangan besar berdiri di luar kaca. Tapi berbeda dari Raras atau roh yang sebelumnya mereka lawan. Sosok ini tidak punya wajah. Tubuhnya diselimuti kabut tebal. Dan dari kepalanya menjuntai potongan-potongan kain putih yang berisi tulisan kutukan. Ia berbicara, tanpa mulut. Kalian membuka dua pintu. Tapi pintu ketiga adalah milik jiwa. Dan sekarang, aku lahir dari penyesalan. Aku adalah bayangan kalian sendiri. Seketika, suasana di dalam kafe berubah menjadi ruang bawah tanah. Dinding batu. Api berkedip di obor. Udara membusuk. Dan di tengah ruangan itu, berdiri Fajar lain. Versi dirinya yang penuh luka. Mata merah, tubuh gemetar, dan bibir yang terus mengulang. Gue salah. Gue salah. Gue salah. Rina menggenggam tangan Fajar yang asli. Lo harus hadapi ini. Bukan dengan mantra, tapi dengan pengampunan. Fajar maju satu langkah, menatap bayangannya sendiri. Iya, gue salah. Gue takut. Gue ninggalin lo, Bayu. Gue marah sama diri gue sendiri. Tapi sekarang, gue maafin diri gue. Karena kalau enggak, gue gak akan pernah bisa hidup lagi. Bayangan itu mendadak berhenti menggumam. Wajahnya perlahan menghilang. Ruang bawah tanah mulai retak, dan semua kembali ke dalam kafe biasa. Langit kembali biru, lampu menyala normal. Dan di meja, hanya tersisa satu benda. Kain putih kecil berisi simbol tiga pintu yang telah pudar. Ketiganya saling menatap. Rina bergumam pelan. Pintu ketiga telah tertutup. Arif tersenyum kecil. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, tidak ada suara, tidak ada bayangan, tidak ada rasa bersalah. Hanya damai. Pagi itu, Gunung Pulosari diselimuti kabut tipis dan cahaya matahari keemasan. Langkah Arif, Fajar, dan Rina menyusuri jalur setapak yang dulu penuh teror. Kini terasa lebih ringan. Mereka naik bukan untuk ritual, bukan untuk bertempur, tapi untuk mengucapkan perpisahan. Di puncak kecil, tempat dulu Bayu sempat melakukan pemanggilan pertama. Mereka bertiga meletakkan tiga benda terakhir. Arif meletakkan batu kecil dari altar. Fajar meletakkan cermin milik Bayu. Rina menaruh halaman pertama naskah bukunya, berisi kalimat pembuka. Ini adalah kisah tentang dendam yang diwariskan, dan tentang manusia yang memilih untuk mengakhirinya. Mereka berdiri dalam diam. Angin berhembus pelan, membawa harum bunga liar dan suara burung kecil di kejauhan. Rina berkata pelan,
Dulu kita naik ke sini dengan ketakutan. Sekarang kita datang dengan kedamaian. Fajar menambahkan, tapi kedamaian bukan berarti kita bisa melupakan. Arif tersenyum tipis. Betul. Kita gak harus takut. Tapi kita harus hormat. Karena Pulau Sari bukan cuma gunung. Saat mereka hendak turun, Arif sempat menoleh ke belakang sekali lagi. Dan di antara pohon-pohon rindang, terlihat bayangan seorang perempuan berdiri jauh di ujung hutan. Rambutnya panjang, bajunya putih bersih. Namun kali ini, tidak menyeramkan, tidak menuntut, tidak menangis. Dia hanya berdiri, lalu menunduk pelan, seperti mengucapkan terima kasih. Arif tersenyum. Selamat tinggal, Raras Ayu. Beberapa bulan kemudian, buku Rina berjudul 3 Pintu Pulau Sari diterbitkan. Meskipun banyak yang menganggapnya fiksi, sebagian pembaca dari Banten merasa kisah itu terlalu nyata. Kiai Wibowo dimakamkan dengan penghormatan. Desa Pasir Jati kini kembali ramai, namun tetap menjaga hutan dengan adat. Mereka tidak lagi menganggap pohon, batu, atau kabut sebagai musuh, tapi sebagai penjaga sejarah. Dan setiap tahun, pada tanggal yang sama saat semua tragedi dimulai, Arif, Fajar, dan Rina kembali naik ke puncak. Bukan untuk menantang, tapi untuk mengingat.